Hai Dermatizen, welcome back ke Expert Talks Derma XP bersama saya Evelyn sebagai host hari ini di episode ke-7. Sekarang saya lagi ada di klinik Dermalogia yang ada lokasinya di Bintaro bersama dengan dokter cantik satu ini ya, sama dokter Arini Widodo ya, SPDVE. Hai semuanya. Ya, salam kenal semuanya untuk Dermatizen ya. Hari ini kita akan membahas ya lebih banyak mengenai TXA. By the way, kalau kalian belum follow Dokter Arini, bisa follow di Instagramnya Dokter Arini @dermatologistjakarta. Oke, masuk ke topik bahasan kita hari ini ya dok ya, tentang melasma dulu nih dok. Banyak banget nih dok di luaran sana yang melasma, tapi mungkin belum mengerti apa bedanya melasma dengan mungkin flek ataupun noda hitam gitu ya dok. Mungkin boleh dok dijelaskan supaya para dermatizen di sini lebih paham gitu dok. Nah, dermatizen namanya melasma itu sebenarnya salah satu diagnosis penyakit kulit yang sebenarnya manifestasinya merupakan flek atau noda di bawah kulit yang mungkin kamu kadang-kadang lihatnya coklat muda, kadang-kadang coklatnya lebih gelap. Nah, itu merupakan kumpulan pigmen di bawah kulit yang kadang-kadang ada di dermis bagian atas atau di dermis bagian dalam. Nah, si melasma ini merupakan diagnosis penyakit kulit flek hitam yang sangat bandel. Kenapa? Karena dia sifatnya kronik, sifatnya resisten, rekalsitran, dan susah sekali untuk diobati. Nah, dia dipengaruhi oleh banyak sekali faktor. Oh gitu dok, berarti kira-kira penyebab utamanya tuh apa ya dok dari penyebabnya melasma sehingga sulit untuk ditangani kalau kita sendiri gitu ya perawatan di rumah? Nah, pada dasarnya melasma itu kan ada penyebab, ada yang namanya trigger. Nah, ini agak berbeda ya. Kalau penyebab sebenarnya melasma itu juga ada faktor turunannya. Jadi tentunya ada beberapa orang yang memang ada faktor genetiknya, dia akan lebih prone untuk terjadinya melasma. Dan kemudian ada yang namanya trigger. Nah, namanya trigger itu adalah faktor-faktor yang bisa memicu keluarnya melasma pada orang-orang yang sudah ada genetik melasma ini. Nah, salah satu triggernya apa aja? Jadi nomor satu trigger yang paling penting itu adalah sinar matahari. Jadi tiap kali kena matahari itu akan sangat mudah membuat melasmanya kambuh lagi. Kedua juga hormonal. Jadi misalnya melasma tuh banyak kita ketemu di ibu-ibu yang hamil. Terus juga melasma bisa di-trigger oleh beberapa obat. Misalnya tadi obat-obat yang mempengaruhi hormon seperti misalnya pil KB, kemudian beberapa obat anti kejang, dan ada beberapa obat yang membuat kita menjadi lebih sensitif terhadap sinar matahari. Itu tentunya lebih cepat untuk memicu melasma. Kemudian ada faktor-faktor lain nih, misalnya kayak stres dan lain-lain, itu juga bisa memicu melasma. Jadi yang susah dari mengatasi melasma juga karena triggernya sangat banyak dan dia multifaktorial, sehingga susah untuk kita mencegah untuk seluruh triggernya itu kena di kita. Oh oke dok, berarti kalau untuk mencegahnya ya, kalau tadi kan ada banyak faktor nih dok, ada baik dari internalnya maupun dari faktor-faktor eksternalnya yang menyebabkan melasma itu sendiri. Kira-kira gimana untuk mencegahnya ya dok, supaya kulit kita terhindar dari melasma? Nah, nomor satu, kalau kita mencegah, jadi kita mau mencegah si triggernya tersebut. Nah, nomor satu, trigger yang paling penting adalah matahari. Jadi, kita harus pakai sunscreen dengan rutin, direaplikasi 3-4 jam sekali. Kemudian, selain kita pakai sunscreen, juga kita harus memproteksi diri secara fisik terhadap sinar matahari. Jadi, misalnya pakai topi yang lebar, terus habis itu kita selalu jangan terpapar langsung dengan matahari, jadi kita selalu under the shade. Dan kemudian juga pemilihan sunscreen-nya juga penting. Kenapa? Karena si melasma ini lucunya dia bukan cuma sinar matahari yang UVA, UVB aja, cuma dia juga sensitif terhadap yang namanya blue light atau misalnya invisible light. Oke dok, kalau misalnya skincare nih dok, kan tadi dimention sunscreen juga penting ya untuk mencegah dari timbulnya melasma. Kalau skincare itu kira-kira efektif nggak dok untuk mengatasi melasma? Nah, melasma justru menariknya namanya skincare justru lebih penting dibandingkan treatment. Kenapa? Karena
melasma itu justru kadang-kadang kalau kita treatmentnya terlalu berlebihan atau kadang-kadang kita menggunakan yang laser terlalu panas, malah dia reboundnya lebih cepat. Jadi justru yang paling penting dalam penanganan melasma adalah penggunaan skincare-nya. Oh, berarti harus rutin untuk pakai skincare juga supaya mencegah timbulnya melasma kembali gitu ya dok ya? Betul, jadi namanya melasma harus selalu di-maintain. Karena kalau kita udah punya melasma, itu umpamanya kayak kalau misalnya kita sakit asma dan lain-lain, namanya penyakitnya itu sebenarnya tidak bisa hilang, tapi kita bisa selalu mencegah kekambuhannya, sehingga bukan tidak mungkin seseorang yang punya melasma dia bebas dari bercaknya sampai periode tertentu, asal tidak dipicu oleh triggernya. Oke, berarti melasma punya kecenderungan untuk kembali ya. Jadi bisa setelah kena melasma gitu ya, ada melasmanya, tiba-tiba sudah sembuh, bisa melasma lagi gitu ya dok ya? Betul sekali, karena kita kan tidak mengatasi genetiknya, tetapi yang kita lakukan adalah mencegah kekambuhan melasma dan mengontrol yang namanya flek hitam yang disebabkan oleh melasma. Oke, dok boleh tahu nggak kira-kira skincare, kandungan di dalam skincare itu apa ya yang berperan penting untuk mengatasi melasma? Nah, pilihan untuk terapi melasma mungkin ada banyak. Jadi tentunya ada yang diresepkan oleh dokter dan ada yang bisa kita beli di luar atau over the counter. Nah, yang biasa diresepkan oleh dokter biasanya kita memakai misalnya Klikman Formula atau sekarang ada yang namanya Cysteamine. Akan tetapi untuk yang kita beli over the counter pilihannya juga banyak. Jadi yang pertama ada antioksidan, kemudian misalnya vitamin-vitamin, vitamin C, vitamin E, tetapi juga ingredients yang saat ini sangat penting dan sangat dapat membantu melasma adalah asam tranexamat. Oh, asam tranexamat yang katanya tranexamic acid itu ya dok ya? Betul, jadi asam tranexamat atau tranexamic acid. Sebenarnya itu ingredientsnya fungsinya untuk apa sih dok, tranexamic acid itu? Jadi asam tranexamat berbeda dibandingkan ingredients lain. Dia sebenarnya menurunkan kadar melanin, tetapi dia tidak bekerja secara langsung ke dalam melanosit atau ke dalam melanosomnya. Dia sebenarnya merupakan penghambat plasmin. Jadi dia menghambat plasminogen activator sehingga dia dapat menurunkan melanin. Dan dia sebenarnya bukan juga hanya menurunkan melanin, tetapi kadang-kadang kalau namanya melasma itu di dalam background dark patch-nya itu sebenarnya ada banyak pembuluh darah. Jadi sebenarnya faktor pembuluh darah itu sangat dominan di dalam patogenesis dalam melasma. Jadi kalau kita lihat pada bercaknya itu sebenarnya ada kayak pembuluh darah kecil yang menjadi background atau di bawahnya dark patch-nya. Nah, namanya asam tranexamat ini juga dapat mengurangi itu, sehingga juga dapat mencerahkan lesinya dan membuat melasmanya menjadi lebih pudar. Oh begitu dok. Berarti melasma itu bisa ditangani juga dengan tranexamic acid skincare-nya begitu ya dok ya? Betul, bukan cuma dapat ditangani, tapi memang tranexamic acid adalah salah satu obat atau skincare yang memang sudah terbukti dapat membantu mengatasi dan mengontrol melasma. Oh begitu, oke. Untuk konsentrasi tranexamic acid sendiri dok, kan banyak ya dok di pasaran, ada yang mungkin 2%, ada yang 3%, kira-kira yang cocok untuk digunakan bagi pasien-pasien yang melasma itu yang berapa persen ya dok? Pada dasarnya dari penelitian itu range yang namanya sediaan topikal tranexamic acid itu antara 2% sampai 5%. Okay. Nah sebenarnya ini juga tergantung dari sediaan, dari formulasi, dan derajat keparahan melasma. Jadi sebenarnya antara 2 sampai 5% itu tetap boleh dipakai. Oke, kalau tranexamic acid dibandingkan mungkin brightening agent lainnya dok, seperti vitamin C atau mungkin hydroquinone, itu perbedaannya apa ya dok? Nah, pada dasarnya semua ingredients ini dapat membantu melasma. Akan tetapi mereka itu bekerja dengan pathway-nya masing-masing. Sehingga kalau kita misalnya mau menghancurkan pigmen atau mengurangi pigmen pada melasma, tentunya karena kita tahu tadi banyak faktor yang dapat menyebabkan dark circle ini, kalau kita gabungkan dengan beberapa ingredients yang memiliki cara kerja berbeda-beda, sebenarnya semua ini complementary.
Oke, berarti kalau misalkan kita gabungkan, itu akan lebih semakin efektif gitu ya dok, karena dia menghambat di berbagai pathway gitu ya dok ya? Betul sekali. Kan sekarang juga ada tuh dok, lagi musim tentang hydroquinone nih dok, yang menyebabkan ochronosis. Nah, apakah tranexamic acid ini bisa menyebabkan ochronosis seperti hydroquinone dok? Nah, ochronosis merupakan efek samping yang spesifik disebabkan oleh hidrokinon, sehingga efek samping ini tidak akan terjadi pada pemakaian tranexamic acid. Jadi tidak usah khawatir. Dan jangan salah, karena tranexamic acid itu juga memiliki range of safety yang cukup tinggi, sehingga tranexamic acid juga dapat kita gunakan sebagai sediaan yang over the counter atau dapat dijual bebas. Karena hidroquinone memiliki safety range yang lebih sempit. Oleh karena itu, penggunaan hidroquinone ini harus di bawah pengawasan dokter agar tidak menimbulkan efek samping yang serius seperti ochronosis. Lalu gimana ya pendapat dokter mengenai kalau tranexamic acid ini bisa menggantikan dari si hydroquinone atau menjadi alternatif terapi di luar dari hydroquinone? Betul sekali bahwa tranexamic acid dapat menjadi satu alternatif terapi. Kedua, bisa menjadi ajuvan atau tambahan. Ketiga, yang namanya penggunaan hidroquinone memang tidak boleh terus-terusan. Seperti yang tadi kita bahas, bahwa hidroquinone memiliki efek samping seperti ochronosis. Sehingga, kalaupun seorang dokter meresepkan hidroquinone, biasanya tidak boleh langsung terus-terusan, sehingga dia ada fase istirahat. Jadi akan baik sekali bahwa di fase istirahat ini kita gunakan tranexamic acid. Betul sekali. Begitu. Berarti bisa saling jadi ajuvan gitu ya, selain menjadi alternatif gitu dok. Dan biasanya untuk hydroquinone ini harus dengan resep dokter ya dok. Biasanya kan banyak terjadi kasus ochronosis karena digunakan dalam jangka panjang gitu ya dok ya. Betul. Oke dok, kira-kira ada batasan usia nggak sih dok kalau menggunakan tranexamic acid ini? Saat ini tidak ada batasan usia menggunakan asam tranexamic, apalagi yang topikal. Nah, akan tetapi kalau kita ngomongin tranexamic yang oral, tentunya banyak batasan. Tapi penggunaan topikal rata-rata itu cukup aman dan dia sebenarnya dapat digabungkan dengan berbagai bahan aktif lainnya. Berarti tranexamic acid ini kalau digabung dengan berbagai skincare lainnya dengan teknik layering ataupun sandwich itu aman digunakan ya dok ya? Secara umum aman digunakan, tapi tentunya kalau kita membicarakan ingredients ada banyak ya, tentunya tetap harus dilihat. Tapi secara umum dia jauh lebih aman dibandingkan ingredients lainnya untuk dikombinasi. Lalu apakah tranexamic acid ini aman digunakan untuk semua tipe kulit dok, termasuk yang berjerawat? Nah, pada dasarnya tranexamic acid ini dapat digunakan untuk berbagai tipe kulit. Tapi tentunya kalau kita mau memilih ingredients untuk skincare, tentunya kita harus lihat indikasi. Nah, tranexamic acid ini sebenarnya bagus untuk orang yang dengan flek hitam atau dia ingin mencerahkan kulit, karena dia sebenarnya bukan cuma obat untuk melasma, akan tetapi dia bisa mencerahkan kulit secara general. Nah, untuk tadi pertanyaan kamu orang yang berjerawat, dia sebenarnya beneficial buat orang-orang yang berjerawat dan dia memiliki bekas jerawat yang namanya PIA atau post inflammatory erythema. Jadi bekas jerawat yang merah ya. Nah, dia dapat menurunkan ini. Akan tetapi sebenarnya disarankan bahwa kalau jerawatnya sudah hilang, baru kita memakai si tranexamic ini untuk menghilangkan bekasnya. Sebenarnya bukan berbahaya dipakai untuk orang yang berjerawat, tetapi tranexamic acid bukan obat jerawat. Dok. Nah, kira-kira dengan treatment menggunakan skincare tranexamic acid ini untuk pasien melasma, berapa lama jangka waktunya supaya kita bisa melihat hasil yang signifikan ya dok? Nah, menurut penelitian itu sebenarnya 8-12 minggu. Akan tetapi tergantung kita gunakan tranexamic acid ini untuk indikasi apa. Tadi kan kita lihat kan bahwa tranexamic acid ini bisa untuk mencerahkan wajah, bisa untuk kita membantu menyamakan skin tone kita buat orang-orang yang uneven skin tone, ada juga untuk membantu melasma, dapat juga untuk menghilangkan bekas-bekas jerawat yang merah. Nah, jadi tentunya periode penggunaan sampai kita dapat melihat hasilnya akan berbeda-beda, tergantung tadi diagnosisnya apa dan kedua derajat keparahannya. Jadi misalnya melasma, tentu melasma orang ada yang berat, ada yang ringan, tentu hasilnya akan berbeda onsetnya apabila melasmanya tipe ringan atau tipe yang berat. Sehingga itu harus
kita evaluasi lagi, tapi secara general menurut penelitian kira-kira 8-12 minggu. 8-12 minggu ya. Sebenarnya untuk treatment yang tidak terlalu nggak kayak hydroquinone cukup cepat ya dok untuk 8-12 minggu gitu ya menggunakan Betul. Jadi yang penting juga bahwa kamu memakainya harus konsisten. Oke, berarti dermatizen ya, di sini tranexamic acid skincare itu penting dan bisa digunakan untuk sebagai treatment melasma dalam 8-12 minggu dan harus konsisten. Konsisten is a key gitu ya dok ya. Betul sekali. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih dok dari saya ya. Kira-kira ada nggak dok tips ataupun cara penggunaan dari tranexamic acid sebagai skincare topikal gitu dok untuk merawat atau menoda hitam, terus melasma gitu ya dok. Kira-kira ada nggak sedikit tips mungkin dari awal gitu ya, pemakaian facial washnya atau harus berapa kali sehari atau setelah itu harus pakai krim malam juga atau bagaimana dok? Nah, pada dasarnya yang seperti yang kita tahu bahwa kalau melasma itu sebenarnya merupakan diagnosis penyakit kulit yang sangat resisten, kronik, dan rekalsitran. Oleh karena itu akan lebih baik bahwa kita gabungkan dengan ingredients lain. Jadi pemakaian tranexamic acid ini dapat digabungkan dengan skincare lain yang notabene dapat membantu untuk diagnosis melasma ini juga. Jadi misalnya kamu boleh gabungkan dengan vitamin C, kamu bisa gabungkan dengan krim malam resep dokter, dan kalau penggunaan face wash tentunya yang dapat menjaga barrier kulit agar tidak terlalu kering. Karena kalau kita mau barrier kulit kita tetap sehat apabila kita menggunakan skincare ini. Tapi nomor satu yang penting juga adalah pencegahan. Jadi tidak ada gunanya kita mengobati apabila kita tidak mencegah. Misalnya mencegah sinar matahari, mencegah hormonal, dan lain-lain yang dapat memicu melasma ini. Oke, baik. Mungkin sampai situ aja episode Expert Talks hari ini ya bersama Dr. Arini. Mungkin bisa disimpulkan sedikit ya dok dari perbincangan kita hari ini. Kalau tranexamic acid itu bisa berfungsi dan cukup ampuh ya untuk mengobati melasma. Tapi dalam jangka waktu yang 8-12 minggu dengan pemakaian secara konsisten. Dan melasma itu punya kekambuhan ya. Jadi setelah penggunaan gitu ya, kalau tidak dirawat dengan betul, tidak dijaga dengan baik dengan treatment seperti skincare, bisa kambuh terutama kalau berhadapan dengan faktor-faktor yang memicu timbulnya melasma. Oleh sebab itu penggunaan skincare maupun treatment lainnya gitu ya dok, itu bisa mencegah kekambuhan dari melasma. Ya, mungkin segitu dulu Expert Talk hari ini. Terima kasih banyak dok sudah berkunjung di Expert Talk di episode hari ini. Jangan lupa subscribe, follow, dan share YouTube Derma XP dan kita ketemu di Expert Talk berikutnya.